Halo, assalamualaikum. Weh, ono lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Ayub Kurnia. Jadi ini video pertama kali aku di YouTube channel aku sendiri. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ayub Kurnia, berasal dari Junjung, mahasiswa dari Universitas Andalas Prodi Ilmu Politik dengan nomor BP 2010-832-042. Jadi di video pertama kali ini aku mau bahas tentang buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Meriam Budiarjo. Cek bisa. Jadi kali ini aku akan mereviewnya dari bab 1, yaitu sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan subbab pertama tentang perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik ditinjau di dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dan dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Bahkan ilmu politik ini sering disebut dengan ilmu sosial yang tertua di dunia. Karena pada tarafnya, perkembangan ilmu politik ini banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Seperti yang terbukti dalam karya-karya sejarah Herodotus, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, di mana antara lainnya yaitu India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai ilmu politik yang bermutu. Sementara di Indonesia sendiri, sejak ilmu politik ini sudah ada sejak abad ke-13. Maaf ya guys, karena baru pertama kali nge-YouTube jadi kayak gugup gitu. Sejak abad ke-13 dan 15 Masehi, pada masa Majapahit, yaitu pada kitab Negara Kertagama dan juga Babat Tanah Jawi. Sedangkan di Eropa, bahasan politik ini dimulai sejak abad ke-18 dan 19 dan banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena itu fokus perhatian bangsa Eropa ini hanya kepada negara itu sendiri. Hal ini juga terjadi di Amerika. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan itu sendiri ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan ilmu tersebut dapat menemukan bahwa hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, pada tahun 1950-an, banyak sarjana ilmu politik yang tidak puas dengan perumusan yang luas ini karena tidak mendorong untuk mengembangkan metode ilmiah. Sehingga munculnya pendekatan 1990-an ini merupakan gerak pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dengan mencari suatu new science of politics. Sehingga para ilmuwan dan para ahli ini terpecah belah menjadi dua, yaitu antara kaum tradisionalis dan kaum behavioralis, yang menekankan bahwa bisa kalian lihat di tabel samping ini, kalau para tradisionalis ini menekankan pada nilai-nilai, norma, filsafat, ilmu terapan, historis, yuridis, dan tidak kuantitatif. Sedangkan para behavioralis menekankan bahwa penelitian empiris, ilmu murni, sosiologis, psikologis, dan kuantitatif. Selanjutnya kita masuk ke sub yang ketiga, tentang definisi ilmu politik. Menurut buku ini, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari ilmu politik atau politikis atau kepolitikan, yang dimana politik ini usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia,
kita teringat pepatah Gemah Ripah Lord Jinawi, orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Di sini penulis menyimpulkan bahwa politik di dalam satu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Hal ini sama persis dengan apa yang terjadi dengan politik di Indonesia. Oke guys, thank you for the watching video. Don't forget to subscribe my YouTube channel kalau kalian ingin mendukung saya untuk menjadi lebih baiknya dalam membuat karya video YouTube channel. Tolong subscribe and klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dengan video yang terbaru. Terus support saya untuk selalu berkarya di dunia YouTube. Astagfirullah. Mungkin saya akan menjadi seorang YouTuber terkenal atau this is